Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan perbedaan Shibi dan Bisindo. Perbedaan mendasar antara Shibi dan Bisindo adalah Shibi menggunakan abjad sebagai panduan bahasa isyarat tangan satu, sedangkan Bisindo menggunakan gerakan tangan atau dua tangan sebagai upaya komunikasi antar pengguna bahasa isyarat. Baik, akan menjelaskan sejarah Shibi. Sejarah Shibi yakni dimulai dari kebijakan pemerintah yang digariskan dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 2 Tahun 89 tentang sistem pendidikan. Antara lain dinyatakan, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab ke masyarakat. Kebijakan tersebut berlaku juga bagi warga negara yang menyandang kelainan, termasuk kaum tunarungu. Oleh karena itulah dilakukan kegiatan penyusunan sistem isyarat bahasa Indonesia serta kamusnya. Seperti juga dalam pendidikan pada umumnya, pendidikan kaum tunarungu sangat memerlukan sarana pendidikan. Pada umumnya berkomunikasi dengan berbicara dianggap sebagai ciri khas manusia makhluk sosial. Kaum tunarungu karena tidak dapat menggunakan indera pendengarannya secara penuh sulit mengembangkan kemampuan berbicara, sehingga hal itu akan menghambat perkembangan kecerdasan dan penampilan sebagai makhluk sosial. Baik, kita akan menjelaskan sejarah Bisindo. Sejarah Bisindo dimulai dari keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Budaya nomor 10190/P/1984 tanggal 1 Agustus 1994 untuk membuat kamus sistem isyarat bahasa Indonesia atau Shibi, menimbulkan perselisihan antara komunitas tuli, yaitu termasuk gerakan untuk kesejahteraan tunarungu yang disingkat Gerkatin, dengan tim perumus kamus Shibi. Pengurus pusat Gerkatin mengangkat isu ini untuk didiskusikan bersama di Kongres Nasional ke-6. Kongres Nasional ke-6 Gerkatin di Bali pada tahun 2002. Berdasarkan hasil keputusan dari Kongres Nasional tersebut, nama bahasa isyarat Indonesia ditetapkan secara resmi dan kemudian disingkat menjadi Bisindo, dengan tujuan mempertahankan bahasa isyarat yang alamiah. Jadi sejarah Bisindo ini, orang dari dulu itu sudah ada Bisindo, dan itu menggunakan bahasa-bahasa lokal. Baik, kita akan memasuki bentuk-bentuk isyarat. Bentuk isyarat dari Shibi yakni seperti gambar di bawah ini ya. Contoh seperti ini anjing. Terus seperti ini. Nah, gigit. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bentuk-bentuk isyarat Bisindo, yakni sebagai berikut. Contohnya, 1,
berkembang dengan ya, seperti intinya seperti contoh di gambar tersebut. Kelemahan dan kelebihan CB. Kekurangan CB terletak pada kemampuannya menarik para penyandang tunarungu untuk menggunakan atau mempelajari bahasa isyarat CB itu sendiri, dan masih terbilang baru. Kelebihan dari CB yaitu memiliki susunan dan pengelolaan kata yang sesuai atau mendekati dengan bahasa dan sastra Indonesia, sehingga di kemudian hari akan sangat membantu para penyandang tunarungu di Indonesia. Baik, kita akan melanjutkan slide berikutnya, yakni kelebihan dan kelemahan Bisindo. Bisindo memiliki tata bahasa yang berdiri sendiri terlepas dari sistem yang berkembang di bahasa Indonesia. Bisindo memiliki kaitan erat dengan budaya tuli. Meminta setiap orang untuk sadar akan pentingnya Bisindo sebagai bagian dari budaya tuli. Itu kelebihannya. Baik, kita akan membahas kelemahannya, yakni Bisindo memiliki kelemahan kosakatanya tidak seluas komunikasi total di dalam CB. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan patuhi protokol kesehatan.